Hubungan rumah tangga Kimberly Ryder dengan Edward Akbar sudah berada di ujung tanduk. Kimberly selaku tergugat telah memenuhi panggilan pengadilan guna dilakukannya sidang perdana dengan agenda mediasi. Dan pada sidang kali ini, untuk pertama kalinya setelah mengajukan gugatan cerai, Kimberly dan Edward akhirnya bertemu sejak 12 Juli 2024 lalu. Sejauh ini, Kim justru menunjukkan sikap tak gentar dalam menghadapi gugatan cerai yang diajukan Edward. Bahkan ia menekankan jika sang suami telah mengajukan talak 3, sehingga rumah tangganya sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Berdasarkan syariat Islam, ketika sudah dijatuhi talak 3, maka pasutri diharuskan menikah dengan orang lain jika ingin rujuk. Namun dalam hal ini, Kim belum berpikir untuk rujuk maupun menyabut gugatannya terhadap Edward. Doain dibalik ke kesulitan dan kemudahan. Itu aja sih. Saya nggak mau panjang-panjang ya. Nanti sisanya akan dilakukan oleh kuasa hukum dulu karena kasihan Raden Starlight Akbar dan Aisyah Mulat Akbar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai hasil mediasi, pada hari ini Bapak Edward dengan Ibu Kim memang melakukan mediasi. Akan tetapi mediasi pada hari ini belum bisa dilanjutkan, maka akan dilanjutkan pada tanggal 7 Agustus 2024. Sampai dengan hari ini, kuasa kami dari pihak tergugat belum mendapati salinan isi gugatan daripada pihak penggugat. Oleh karena itu, kami masih butuh mempelajari. Sebelum tahapan mediasi, kita harus tahu kan isinya apa-apa aja. Oleh karena itu, Bapak Edward bersama kuasa hukum masih mempelajari. Dan pada pokoknya, sesuai yang disampaikan Bapak Edward sangat sayang dengan keluarganya, apalagi dengan Raden dan Aisyah. Tadi mediasi hanya berdua aja, dan kita nunggu panggilan mediasi keduanya. Sudah talak 3 ya dari Edward, jadi memang sudah tidak bisa rujuk lagi. Tapi balik lagi tergantung dengan keputusan hakim nantinya. Terus jadi next mediasi itu tinggal ngomongin tentang anak bagaimana ke depannya. Itu sudah ada sih beberapa bulan yang lalu sih. Itu dikarenakan apa sehingga Bang Edward mencetuskan kata-kata tersebut? Kayaknya nggak perlu diomongin ya. Karena keributan. Karena memang sifatnya kan untuk perceraian ini tertutup ya, yang sudah sesuai dengan alasan-alasan yang sudah diatur di PP 9 tahun 1975 mengenai alasan-alasan perceraian. Kami hargai dan ini masih terlalu dini karena masih di mediasi ya. Secara agama itu sudah jatuh talak sampai 3 kali. Kita ada bukti-buktinya, bahkan kita mengantongi video ya sedang mentalak seperti itu. Jadi dari klien kami bukannya tidak ingin mempertahankan, tapi karena dari hukum agamanya pun sudah ada gitu ya mengenai hal itu tersebut. Talak 3 itu adalah pilihan terakhir. Jadi kalau kita nggak ngerti, nggak paham, ya udah kita bilang aja talak, jangan langsung talak 3. Kita ini manusia, nggak pernah tahu apa akan terjadi besok. Kita ini manusianya hanya Allah yang bisa muqallibal qulub, bolak-balikan hati. Berapa banyak orang tadi benci, tiba-tiba jatuh cinta secara mendalam. Makanya Rasulullah mengingatkan, boleh jadi yang hari ini kamu benci, besok paling kamu cintai. Jadi ini berbolak-balik, jangan sampai kita talak 3. Udah kecil peluangnya, kalaupun ada peluang harus nunggu pisah. Lah, kalau pisah, kalau dia langgeng sampai ajal memisahkan, Anda nggak punya harapan lagi gitu. Buat memiliki orang pernah Anda sayang, yang mesti hari-hari dalam hidup Anda, susah. Lain Kim, lain pula Edward Akbar yang justru masih berharap agar hubungan rumah tangganya dapat kembali bersatu. Padahal dari pihak Kim sendiri sebelumnya menyatakan bahwa Edward lah yang telah menalak dirinya. Entah apa yang ada di benak pikiran Edward sehingga ingin bersatu kembali dengan Kim.
Akan tetapi, hal ini terus dikaitkan oleh kabar dugaan orang ketiga yang sebelumnya simpang siur di media sosial. Namun, hal itu pun langsung dibantah oleh pihak Edward yang menyatakan jika bukan karena itu mereka berpisah. Di sisi lain, Kim sendiri kini juga sedang berusaha untuk mendapat hak asuh anak sebagaimana dalam gugatan cerainya. Kim telah menggugat Edward terkait hak asuh anak. Lantas, akankah usaha Edward dapat membuahkan hasil? Atau ia akan berpisah dengan anak dan juga istrinya? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa niatan saya rujuk demi anak-anak. Saya akan stick sama itu untuk Raiden Starlight Akbar dan Aisyah Moonlight Akbar. Karena sejatinya ini untuk tumbuh kembang mereka. Dan bismillah, dan saya menyatakan ini pernyataan yang paling penting ya. Saya juga banyak kehilangan dengan gugatan yang lain itu ada ya tahu sendirilah ya. Jadi saya harus bilang saya menunggu dari Inggris sampai saat ini itu saya tidak pernah mendua ataupun berselingkuh. Itu aja, karena saya mendedikasikan hidup saya untuk keluarga. Kalau untuk mediasi gagal tidak sepenuhnya ya, karena belum ada penandatanganan apapun, tetapi hakim mediator ingin mencoba nanti membuat panggilan kedua untuk fokus masalah anak. Mengelak terkait dugaan perselingkuhan. Oh iya, tidak sih, tidak ada. Setahu saya sejauh ini tidak ada perselingkuhan dari kedua pihak sih. Karena di dalam ruangan sidang tadi hakim menawarkan untuk mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke materi pokok perkara. Apakah akan ada mediasi di luar persidangan atau seperti apa? Tetap mediasi kembali di Pengadilan Agama tanggal 7 Agustus. Tapi dari Edward ada rencana untuk mengunjungi Kimberly sebelum akhirnya sidang lagi 7 Agustus untuk maksudnya membahas ini baik. Itu masih belum tahu. Terlihat perkembangan. Penggugat sudah adanya pisah rumah juga kan. Sudah tidak. Sejak kapan Pak? Kakim sejak kapan? Udah beberapa bulan ya. Sudah beberapa bulan memang sudah tidak tinggal bersama. Kakim atau Bang Edward yang keluar dari rumah? Kenapa? Kakim atau Bang Edward yang keluar dari rumah? Ya tentunya penggugat ya. Mereka tetap komunikasi ya setahu saya ya. Kemarin masih satu rumah Bang? Tidak. Sudah berapa lama Bang? Sudah berapa lama Bang? Sejak kapan? Pastinya nanti lah ya, itu dalam materi ya. Tapi anak-anak sendiri bersama siapa Bang? Untuk anak-anak masih bersama penggugat. Menjelaskan ke anak-anak ketika menanyakan papanya gimana? Papa lagi kerja. Aman sih, alhamdulillah sama ini mereka tetap dikasih kesibukan lah ya. Jadi ada banyak orang di rumah untuk menyayangi mereka juga, untuk ngurus mereka juga. Jadi alhamdulillah juga tiap hari aku juga selalu ada di rumah untuk menyayangi mereka. Jadi selama ini aman alhamdulillah. Tidak ada yang membatasi atau mencoba untuk nggak ada sih sebenarnya, iya.